Nah, nampaknya hari ini market tingkat volatilitas akan meningkat disebabkan banyaknya data yang seharusnya besok diumumkan. Ini diumumkan untuk hari ini digabung dengan data-data jobless claim mingguan, yaitu data unemployment rate, kemudian juga digabung dengan data-data Eropa tingkat suku bunga. Nah, ini sepertinya nampak volatilitas cukup tinggi ya, dilihat dari rencana beberapa data yang akan diumumkan. Oke, saya hanya membahas sedikit sebetulnya penjelasan tentang ekonomi indikator yang terjadi kemarin atau nanti malam, tadi malam, seperti tadi yang telah diutarakan oleh Pak Iksan. Memperjelas saja sebetulnya data ADP non-farm payroll atau automatic data processing yang diambil sampel dari 25.000 tenaga kerja terhadap 5.000 unit usaha, ternyata diumumkan cukup bagus sebetulnya, dari 179 yang merupakan sekarang yang 281, meningkat dari 179 menjadi 281 yang merupakan harga atau yang merupakan data tertinggi setelah 250.000 tenaga kerja yang diserap. Itu semenjak tahun 2013 bulan November kemarin 245, di bawah 250.000. Nah, ini nampaknya juga seharusnya membawa pengaruh yang cukup positif juga terhadap data non-farm payroll yang diumumkan hari ini. Memang beberapa waktu lalu juga sebetulnya data automatic data processing ini tidak langsung mengangkat apabila tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap perubahan data automatic data processing terhadap non-farm payroll. Tapi nampaknya sekarang cukup signifikan peningkatan dari 281 dari 179. Kemudian dari penyebaran berdasarkan subjek, kita melihat berdasarkan industri, ternyata yang memberikan pengaruh yang cukup kuat itu adalah di bidang profesional dan business service. Jadi dari jasa-jasa itu besarannya sebesar 77.000. Kemudian ranking kedua diambil oleh bidang trade, transportasi, dan utilities, itu 50.000. Namun yang menjadi pertanyaan, justru di bidang manufaktur itu sedikit, yaitu sebesar 12.000. Sedangkan yang mempunyai pengaruh yang cukup signifikan adalah manufaktur, dikarenakan penyerapan tenaga kerja apabila kita melihat dari data non-farm payroll, kemudian data unemployment rate. Nah, di sini sedikit menurun sebesar 12.000. Dan di bidang construction itu lebih besar, yaitu sebesar 36.000. Nah, ini bisa diambil kesimpulan bahwa dari sisi jasa-jasa lah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan dari automatic data processing ini. Kemudian kita melihat berdasarkan besarnya perusahaan, berdasarkan jumlah tenaga kerja, ternyata dari sisi medium perusahaan yang mempunyai 50 sampai 499 orang dalam suatu perusahaan ternyata memberikan kontribusi terbesar terhadap penghitungan data automatic data processing ini, sebesar 115.000 tenaga kerja yang terserap. Kemudian dari perusahaan yang besar di atas 1.000 tenaga kerja ternyata hanya memberikan kontribusi sebesar 32.000. Kemudian perusahaan kecil 1 sampai 19 orang dalam satu perusahaan ini menempatkan urutan kedua, yaitu sebesar 66.000. Nah, ini bisa dikatakan penyebaran yang cukup rata meskipun di tenaga kerja yang diserap dari perusahaan 500 sampai 999 orang hanya 16.000. Jadi kita anggap sebetulnya dari penyerapan berdasarkan company size ini cukup bagus, karena dibina di angka tengahnya, yaitu 50 sampai 499.000. Kemudian data-data lainnya adalah factory order. Kemarin telah keluar ya, sebetulnya factory order yang terjadi adalah justru menurun. Ini diperkirakan untuk data-data tenaga kerja 1 bulan ke depan yang akan terpengaruh oleh data ini, yaitu factory order yang keluar adalah minus 0,5%. Penurunan ini juga terbaca disebabkan oleh penurunan data dari manufaktur yang menurun sebesar 0,5%. Kemudian juga para analis
lebih memperkirakan terjadi penurunan sebesar 0,3%, ternyata hanya 0,5% penurunannya. Nah, ini sebetulnya mampu bertahan untuk tidak seperti yang diprediksi sebelumnya, ternyata hanya turun sebesar minus 0,5%. Kemudian yang meningkat dari data manufaktur factory order ini adalah hanya dari sisi kebutuhan manufaktur terhadap non militer. Di sini besarannya sebesar 0,7% pada bulan Mei, terbaca seperti itu. Namun penurunan factory order ini tidak cukup signifikan, sepertinya tidak cukup signifikan untuk menggerakkan pengaruh terhadap data-data unemployment rate maupun data non-farm payroll untuk bulan depan. Kemudian dari data-data Australia, nah ini terjadi penurunan pada balance of trade sebesar 1,9 atau sebesar 1.911 juta. Di sini terbaca juga dari laporan ekspor impor, ternyata ekspornya sebetulnya meningkat dari Australia, namun yang menjadi masalah adalah jumlah harga ekspor yang turun dari impor, yaitu 108 menjadi 97,2 ya. Di laporan mereka ternyata yang mempengaruhi adalah perubahan harga ini. Jadi sebelumnya dari 108 menjadi 97 angka indeks. Kemudian juga dari angka-angka ekspor terbaca dari 105 dolar per ton dari ekspor iron ore atau biji besi, ternyata turun juga sebesar 95 dolar per ton iron ore atau biji besi. Jadi ini sangat mempengaruhi sebetulnya dari sisi balance. Kita tahu bahwa Australia mempunyai elemen atau subjek terbesar di ekspor itu adalah di iron ore ke wilayah-wilayah ke Asia, termasuk di China, yang menjadi bahan dasar atau bahan baku terhadap industri manufaktur negara-negara tujuan. Jadi harga ini juga mempengaruhi, sebetulnya memberikan kontribusi yang cukup besar negatif terhadap balance of trade dari Australia. Kemudian kita lihat data-data UK kemarin juga telah keluar sebetulnya dari positifnya data manufaktur construction UK di atas angka 60, yaitu besarannya kemarin sekitar 62 angka indeks untuk UK ya, 62,6 dari 60,0, masih berada di atas angka kontraksi sebesar 50 ya, angka 50. Nah, melihat dari data grafik ini mengindikasikan bahwa Inggris juga masih dalam fundamental yang cukup bagus. Kemudian juga ini dipengaruhi oleh ekspansi dari konstruksi juga semenjak bulan Februari kemarin cukup bagus. Kemudian growth terhadap tenaga kerja di Inggris juga cukup bagus dimulai pada tahun 1997 bulan April. Kemudian dari cost inflasi yang tinggi juga mempengaruhi terhadap bagusnya data-data construction PMI. Data construction PMI dipercaya bisa mempengaruhi atau memberikan gambaran cukup jelas terhadap manufaktur. Data-data ini juga dianggap sebagai lagging indikator. Jadi sudah semua indikator dikumpulkan, kemudian dibaca, dihasilkan kesimpulan terhadap PMI dari data-data Inggris. Dari beberapa data. Oke, kita melihat di sini dari kategori by activity juga terlihat ternyata konstruksi memang betul-betul memberikan pengaruh terhadap peningkatan data manufaktur, yaitu residential construction mengalami peningkatan di atas 65, kemudian commercial construction juga meningkat di atas angka 60. Namun yang terjadi penurunan adalah di civil engineering atau rekayasa sipil, aktivitasnya menurun. Namun begitu tren masih dalam keadaan kenaikan terhadap konstruksi di Inggris. Demikian Pak Ican sekilas terhadap fundamental yang terjadi kemarin. Kemudian data crude oil inventory juga terbaca tidak terpengaruh dengan berita memburuknya situasi di kawasan Irak.
Oil inventory juga terbaca menurun dari 1,7 miliar dolar per barrel menjadi 3,2 miliar dolar per barrel. Sorry, minus 3,2 miliar per barrel per day. Mengenai crude oil inventories, datanya memang dari last 1,7 actualnya minus 3,2. Khusus ya karena terakhir bahas mengenai minyak dari data sih terakhir bahwa dari sisi pemberontak Libya juga itu mengizinkan membuka kembali dari terminal kilang minyak yang masih produksi untuk dibuka kembali. Mungkin dampak dari sana yang mengakibatkan minyak mengalami penurunan. Mungkin nanti juga akan dibahas oleh Pak Dwi dari sisi teknikalnya ya. Oke, Pak, dari data fundamental kalau dilihat kemarin ada speak bahwa dari Yellen sendiri di sini bahwa untuk kebijakan suku bunga itu tidak harus merubah stabilitas, dalam artian bahwa tidak hanya untuk pengendalian kebijakan moneter itu tidak hanya dari sisi suku bunga sendiri. Nah, bagaimana pendapat Pak Dwi tentang hal tersebut, dampaknya terhadap mata uang US, Pak, dari speech Yellen tersebut? Oke, menurut pendapat saya tetap konsentrasi Fed terhadap stimulus baru ke tingkat suku bunga. Namun beberapa analis yang saya baca itu terus membahas tentang penurunan tingkat suku bunga atau peningkatan tingkat suku bunga. Sebelum melangkahkan tingkat suku bunga, kita harus melihat juga fokus terhadap stimulus yang selalu turun sebesar 10.000 ya per bulan. Kemarin sudah turun sebanyak 35.000 dolar per bulan. Ini indikasi bahwa tetap optimisnya terhadap perekonomian Amerika Serikat, di samping beberapa data juga cukup bagus. Sebetulnya sampai bulan Desember baru kita bisa memperkirakan tingkat suku bunga itu seperti apa. Jadi lebih fokus ke situ. Janet Yellen juga menyatakan tingkat suku bunga akan dinaikkan apabila dalam keadaan positif, seluruh ekonomi indikator dalam keadaan positif. Kemudian juga justru yang dilihat itu adalah kestabilan dari keseluruhan data yang diumumkan sehingga bulan November. Jadi kita harus terus melihat terhadap tersebut, indikator ekonomi tersebut. Kemudian juga dari sisi pergerakan data, harga US dollar kemarin cukup bagus, sebetulnya meningkat keseluruhan data termasuk ke seluruh yang terpengaruh dengan dolar juga turun. Kemudian yang dolarnya sendiri beberapa pairs juga mengalami kenaikan di dolarnya. Demikian baik. Oke, Pak Andi. Silakan Pak dilanjutkan dengan data dari technical. Biasa. Seperti biasa kita melihat, saya telah sebutkan tadi bahwa dolar itu dalam keadaan positif, bahkan sekarang ke angka 79.971, menjauhi level terendah dari minggu lalu. Minggu lalu terendah di kisaran 80.011. Nah, sekarang mendekati angka terendah minggu lalu. Kemudian juga terlihat data-data untuk harian, meskipun dalam tren negatif untuk dolar, trennya turunnya di sini dalam dolar, namun berusaha untuk mendekati batasan koreksi maksimal di angka 80.217. Kemudian secara short term kita melihat pergerakan dolar juga dimulai dari tadi malam itu mengalami kenaikan, ya. Tadi malam mengalami kenaikan di sini terjadi dua kali swing, 1, 2, bahkan 3 sorry, 2 kali swing ya, hingga mencapai angka tertinggi, bahkan hari ini mencapai angka tertinggi untuk kemarin. Angka tinggi kemarin ada di angka 79.997, kemudian saat ini harga dolar indeks sendiri terus mengalami peningkatan mendekati angka tertinggi kemarin. Kemudian apabila kita melihat dari studi trendline yang sederhana, kita melihat maksimal untuk tertinggi untuk hari ini dalam kisaran 80.048 hingga maksimal ke arah wilayah area 80.1, 80.09 sekian. Jadi kecenderungan untuk dolar juga masih cukup kuat untuk hari ini.
dibantu juga dengan data-data fundamental ekonomi yang terjadi untuk data unemployment rate nanti malam, Pak. Kemudian euro, bagaimana dengan euro? Ini cukup menarik untuk dilihat di tengah-tengah situasi yang sebetulnya 2 hari memburuk di euro, terus direspon untuk hari ini juga dibuka di bawah harga tengah kemarin, ya, harga tengah kemarin yang ini. Kemudian di sini membentuk channel dalam keadaan channel up meskipun sedikit landai. Secara 4 jam, kita 4 jam juga hampir sama seperti itu. Nampaknya euro untuk sementara waktu tren masih dalam keadaan kenaikan di 4 jam dengan channel landai di bullish, ya. Kemudian short term kita melihat, ya, short term jelas sekali tren masih dalam keadaan penurunan, ya. Short term keadaan penurunan, kita manfaatkan short term di sini dengan posisi sell untuk jangka pendek. Kemudian batasan risiko juga terlihat di sini kisaran maksimal ke 1.36809. Kemudian di pound sterling, sebetulnya pound sterling fundamental yang cukup bagus, membawa pengaruh juga kemarin. Sebetulnya cukup bagus juga, ditutup di harga penutupan di 1.71626 di atas angka pembukaan kemarin juga, meskipun sedikit range yang terjadi juga hanya sedikit dalam kisaran 365 pips di bawah range rata-rata pound sterling. Kemudian saat ini juga harga terus terbatasi dengan angka support yang terbaca, ya, seperti ini. Nah, ini dia support yang terbaca cukup bagus juga di sini, direspon dengan beradanya harga di atas 1.71474 yang merupakan garis trendline yang terbaca harga tertinggi pada tanggal 30 Juni, kemudian kita tarik merupakan harga terendah harga kemarin. Nah, kisaran harga maksimal penurunan ada di 1.71523. Apabila terjadi bearish candle yang cukup besar terpengaruh, akan ada kemungkinan harga untuk kembalikan arah. Namun secara fundamental pound sterling masih dalam keadaan positif. Kemudian kita bisa memanfaatkan juga tren untuk range dalam keadaan buy, dalam keadaan meningkat bullish. Kemudian dolar Kanada, nah dolar Kanada juga kemarin dolarnya menguat, Kanada melemah disebabkan harga minyak juga sedikit mengalami penurunan pada trennya. Kemudian di sini terindikasi untuk sekarang terjadi breakout pada harga resisten di angka kisaran 1.06655. Kemudian di sini terjadi cekungan yang cukup dalam di sini, namun tidak dibantu atau ini sedikit head and shoulder kalau Anda lihat di sini, tapi hanya sedikit yang right-nya hanya sedikit tertampak untuk shoulder. Kita harus lihat untuk jangka pendek 30 menit. Nah, ini juga sama. Nah, ini indikasi untuk dolar Kanada untuk hari ini kemungkinan juga terus meningkat, maksimal untuk jangka pendek ke angka 1.06762. Kemudian dolar yen, seperti apa dolar yen? Sangat bagus sebetulnya dalam keadaan range dolar yen dengan chart daily. Kemarin direspon cukup bagus untuk support yang telah kita bentuk beberapa saat yang lalu atau beberapa minggu yang lalu di angka 11.185. 11.185 sendiri direspon cukup bagus dengan candle bullish hingga hari ini 3 hari bullish terhadap dolar yen. Hingga terbaca untuk short term trading kita laksanakan dalam keadaan uptrend 4 jam. Dalam mingguan juga masih dalam keadaan uptrend untuk belum ada resisten yang terbentuk di sini untuk dalam keadaan uptrend di 101.872. Kita mengambil harga harian tertinggi pada minggu lalu yaitu di 102.159 untuk tujuan up. Untuk dolar Swiss, nah ini menarik juga untuk dolar Swiss terus mengalami penurunan di daily sebetulnya, meskipun 2 hari kemarin untuk daily sendiri dolar Swiss terlihat terjadi koreksi. Kita bisa memanfaatkan kebijakan terhadap Swiss terhadap euro yang terus mempertahankan jangan sampai harga terus turun ke 1.2.
Kemudian juga kita bisa mengambil kesempatan tersebut untuk transaksi di Swiss untuk peningkatan harga di dolar Swiss ini. Kemudian di euro yen sendiri terlihat terus koreksi. Untuk euro yen sendiri koreksi, maksimal koreksi berada di 140.325 yang merupakan band dari accelerating trendline yang terbaca di angka resisten. Di sini jelas sekali. Kemudian harga terjadi penurunan kembali. Kemudian di komoditi langsung. Nah ya, emas terus mengalami kenaikan, secara teknikal juga mengalami kenaikan kemarin. Kita lihat kenaikan terbesar untuk emas di 1331.74 meskipun pada penutupan masih tetap berada di kisaran harga pembukaan emas kemarin. Nampaknya setelah 2 hari emas mengalami tren yang cukup sideways di sini, ya, dengan head dan tail yang cukup besar. Indikasi bahwa tingkat volatilitas kemarin meskipun range dalam keadaan kecil telah meningkat, tingkat volatilitas yang meningkat, kemudian tren yang terbaca cukup landai untuk dalam keadaan trend down, kemudian target untuk penurunan terbaca terbatas di 1320.96. Minyak, nah ini minyak. Beberapa saat yang lalu kita telah buat juga konsisten terhadap analisa trendline yang terbaca. Saat ini persis mengenai garis support di kisaran ini, ya, kisaran support di 104.7 saat ini, menghendaki apabila terjadi bearish candle lanjutan akan ada kemungkinan penurunan lebih lanjut di harga oil ini. Kemudian pembacaan bahwa inventory yang terbaca cukup menurun pada tadi malam juga mempengaruhi pergerakan harga oil ini mengalami penurunan, bahkan di sini ke 104.7. Kemudian target penurunan kita harus berhati-hati apabila kita menghendaki atau terus memperhatikan informasi terhadap keadaan di Irak. Jadi penurunan harga oil ini cukup berhati-hati untuk diantisipasi. Demikian Baik San, sekilas terhadap beberapa ulasan. Oke, Pak Dwi, terima kasih. Kalau dilihat dari pergerakan market, kebanyakan masih menunggu data nanti malam untuk pergerakannya. Kalau udah dilihat dari yang lain Pak, kalau dari sisi indeks saham kan belum kita bahas juga nih, bagaimana mungkin Pak? Oke. Saham Asia kita lihat. Nah, Hang Seng masih berfluktuasi meskipun dibuka dalam keadaan di bawah harga penutupan kemarin. Saat ini terlihat dengan pola chart 5 menit pun Hang Seng masih dalam keadaan fluktuasi. Belum menunjukkan angka-angka yang cukup signifikan untuk tren 5 menitan. Kemudian di chart 1 jam terlihat tren masih dalam keadaan naik. Kemudian respon terhadap tadi bahwa manufacturing Cina mengalami penurunan ini pengaruh ke Hang Seng sendiri, volatilitas cukup tinggi ya, manakala menyentuh harga tertinggi, kemudian sempat menyentuh di angka 23.496, kemudian juga sempat menyentuh harga tertinggi di 23.605, kemudian saat ini juga berada di angka tengah di antara tersebut. Ini indikasi juga bahwa market masih mencari arah terhadap terus mengalami di dalam tren kenaikan di 1 jam di Hang Seng. Apabila diasumsikan harga untuk Hang Seng di 1 jam saat ini berada di tengah-tengah, indikasi sidebar itu kemungkinan terjadi di 1 jam berikutnya dengan mengambil patokan harga terendah di 23.498 untuk short, kemudian di 23.609 untuk buy untuk Hang Seng. Untuk di Kospi, di tengah-tengah perubahan kurs won yang meningkat, di sini terlihat 15 menit untuk di Kospi sendiri kemarin telah terjadi kenaikan cukup signifikan meskipun pada penutupan berada di bawah harga tertingginya.
ya, di bawah harga tertingginya. Saat ini terus secara short term KOSPI mengalami penurunan dikarenakan di harga telah berada di bawah moving average, kemudian tren yang terjadi juga berada di bawah resisten yang seperti itu. Jadi ada kemungkinan KOSPI untuk short term itu mengarah ke 262.41 sebelum meningkat kembali ke angka 263.35. Kemudian di Nikkei, kita melihat Nikkei masih tetap sama sebetulnya dalam batasan maksimal untuk resisten daily di 15.417. Saat ini Nikkei berada di antara tersebut, di resisten tersebut. Pergerakan Nikkei kita membutuhkan candle untuk konfirmasi sebetulnya. Apabila bearish untuk saat ini cukup signifikan di bawah 50% dari angka bulan lalu, awal bulan, itu di kisaran 15.274 ada kemungkinan Nikkei untuk turun. Namun apabila masih bertengger di angka di sini di kisaran 15.422, kemungkinan Nikkei masih dalam wilayah range. Demikian baik, Oke, Pak Dwi, terima kasih banyak atas ulasan dari sisi data fundamental dan teknikal. Ya, baik bagi rekan-rekan yang nanti trading harus ingatkan lagi bahwa nanti ada data berita yang cukup lumayan padat dan harus diperhatikan juga dari sisi money management dan kecukupan modalnya. Terus kemudian untuk morning briefing ini saya akhiri. Terima kasih untuk rekan-rekan bahwa morning briefing pagi ini hanya bersifat informasi saja, bukan sebagai suatu keputusan untuk dalam mengambil keputusan dalam transaksi. Ya, sekali lagi harus diperhatikan juga dari sisi money management dan pola transaksi yang akan dipergunakan. Ya. Terima kasih untuk Pak Dwi dan rekan-rekan sekalian. Saya akhiri morning briefing pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.